Salah satu pemicu utama meletusnya peristiwa 30 September adalah soal keberadaan Dewan Jenderal. Mengenai persoalan tersebut dalam pleidoinya, Latif berusaha menjelaskan. Saudara auditor telah menyitir beberapa pendapat mengenai persoalan Dewan Jenderal, sehingga akhirnya menyimpulkan bahwa menurut pembuktian secara hukum Dewan Jenderal tidak ada, bukan? Sayang, auditor sebagai sarjana hukum hanya mengutip pendapat orang lain dan bukan melakukan penyelidikan atau mengemukakan sendiri pendapatnya. Saya ingin bertanya kepada auditor, bagaimana pembuktian secara hukum terhadap suatu organisasi atau kerjasama yang ilegal sifatnya serta konspiratif? Apakah pembuktian secara hukum cukup hanya diambil dari pendapat satu atau dua orang, lalu disimpulkan dan dinyatakan sebagai pembuktian secara hukum? Saya ingin menjelaskan bahwa proses pembuktian secara hukum seperti dilakukan saudara auditor ini tidak benar dan tidak pernah ada. Kalau tidak didasarkan kepada suatu fakta hitam di atas putih, saya dan siapapun tidak bisa membuatnya. Saya akan mengungkapkan persoalan Dewan Jenderal berdasar fakta historis yang siapapun menurut kenyataan proses sejarah tidak akan bisa memungkiri lagi tentang adanya Dewan Jenderal. Pertama, Dewan Jenderal merupakan fakta yang tidak memerlukan fakta karena sudah dibuktikan oleh pertumbuhan proses sejarah. Kedua, sudah menjadi rahasia umum khususnya di kalangan Angkatan Darat. Ada sekelompok jenderal berkata ya di depan Bung Karno tetapi bilang tidak di belakangnya, yaitu para jenderal yang bilang setuju di depan Bung Karno tetapi kemudian ternyata menjegal, menyabot, meneror kebijaksanaan Presiden. Ketiga, kelompok jenderal tersebut bekerja sama dengan pimpinan teras di Amerika Serikat, menyusun kekuatan untuk menentang Presiden Soekarno secara ilegal dan konspiratif, di mana pada saatnya pasti akan mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno. Keempat, dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan tentang jenderal-jenderal petak yang menentang dirinya. Kelima, akhirnya proses pertumbuhan sejarah telah membuktikan kebenaran tersebut. Bung Karno telah mensinyalir mengenai aksi penjegalan oleh jenderal-jenderal tadi, terbukti pada saatnya dengan dalih serta kedok menghantam G30S dan berdalih secara formal konstitusional. Mereka telah berhasil menggulingkan Presiden Soekarno serta menghilangkan nyawanya. Desas-desus sekitar Dewan Jenderal masa itu memang sudah sering dibicarakan meski masih pada lingkungan terbatas. Begitu juga mengenai kemungkinan meletusnya sesuatu sudah dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu tidak aneh ketika Kolonel Latif datang ke rumah Jenderal Soeharto untuk menyampaikan persoalan tersebut. Soeharto sendiri kemudian mengatakan, "Saya sudah pernah dengar sebelumnya dari Subagio, bekas anak buah saya dari Jogja. Berita akan terjadinya sesuatu memang diduga sudah tersebar cukup luas, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga menyebar sampai di daerah." Mayor Infanteri Bambang Supeno, Komandan Batalion 530 Para, pernah menyebutkan, "Saya mendengarnya di Madiun, oleh karena saya anggap penting, langsung saya sampaikan kepada Asisten Intelijen Kodam 8 Brawijaya, Kolonel Jayusman. Dia kemudian melaporkannya kepada Panglima Brawijaya Mayor Jenderal Basuki Rahmat yang saat itu sedang melakukan kunjungan dinas di Banyuwangi. Inilah alasannya mengapa hari Kamis sore tanggal 30 September 1965 Basuki Rahmat menghadap Jenderal Ahmad Yani di rumahnya di Jalan Lembang, Jakarta. Basuki Rahmat melaporkan insiden di Surabaya di mana massa komunis dengan garang berani mengobrak-abrik balai kota serta nyaris menyandra wali kota. Saya ingin tahu sikap Pak Yani, bagaimana polisi Angkatan Darat untuk menghadapi situasi yang telah semakin panas tersebut. Jawaban Pak Yani sangat singkat. Baik, laporan saya terima. Besok Jenderal ikut saya ke istana menghadap Presiden, karena saya telah diperintahkan menghadap pukul 8 pagi. Kita nanti laporkan peristiwa Surabaya tadi. Tenang, Basuki Rahmat.